Selamat siang, jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini Minggu 2 Januari 2005. Saya Marcelina Ika. Kami telah menyiapkan berbagai informasi, diantaranya ribuan pengungsi di Lanut, Banda Aceh masih belum terangkut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar semua bantuan untuk para korban tidak boleh terputus. Kita awali dengan laporan dari Banda Aceh. Hingga hari ke-6 kondisi di Melaboh, Aceh Barat masih sangat mengenaskan. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan masih terlihat mayat-mayat tergeletak di jalan. Sementara para korban yang selamat kondisinya juga masih memprihatinkan. Mereka sangat membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Meski berhasil tiba di Melaboh, Aceh Barat, tim bantuan dan evakuasi dari TNI belum bisa mengevakuasi mayat-mayat dan korban yang selamat. Tidak banyak kehidupan yang masih tersisa di kota di pantai barat Aceh ini. Hanya puing-puing dan mayat-mayat yang masih tergeletak di jalan-jalan. Korban yang selamat dari bencana kini terpaksa menjadi pengungsi. Dan sebagian besar dari mereka masih mengalami trauma atas kejadian yang berlangsung tepat 1 minggu lalu ini. Rumah habis semua? Habis semua, tidak ada satu pun terbaik. Toko-toko yang kuat-kuat sikit, yang rumahnya semua tidak ada. Habis rumah, habis anak, habis istri. Anak saya habis istrinya, anaknya 2 orang, mertuanya. Anak saya yang nak ada anaknya, nak ada bininya 3 sama mertua ayah lah, istrinya sama-sama mertuanya 4 kami yang nak ada keluarga kami. Kayaknya gimana ya, dengan tiba-tiba air besar kayak gitu dari laut, tingginya ada 2 pohon kelapa habis tiba-tiba nggak tahu habis semuanya. Baik. Rumah sakit di Melaboh kini dibanjiri para korban yang masih bertahan hidup. Sebagian dari mereka, termasuk anak kecil yang tempurung kepalanya terkelupas ini, akan dibawa ke Medan untuk dirawat lebih intensif. Para korban selamat kini sangat menantikan bantuan berupa makanan jadi dan juga obat-obatan. Selain jumlah personel yang sangat kurang, banyak di antara mayat-mayat ini masih berada di bawah reruntuhan rumah-rumah yang sangat sulit untuk diangkat. Dari Melaboh, Andi Muhyiddin melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar bantuan untuk para korban bencana gempa dan gelombang tsunami di Aceh tidak boleh terputus. Presiden juga menginstruksikan agar semua pengungsi dilayani secara baik, terutama dalam pelayanan kesehatan. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut haru dan isak tangis para korban yang selamat dari amukan gelombang tsunami di Melaboh. Para korban selamat yang kini mengungsi di sejumlah bangunan dan rumah sakit Melaboh ini langsung menyampaikan keluhan mereka. Sejak terjadi gempa dan gelombang tsunami hari Minggu, hingga saat ini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan baik makanan, pakaian maupun obat-obatan. Belum makan. Itu sebetulnya ada Itu kan beras banyak kan. sudah dikasih ya. Oke. Hari ini belum makan. Mungkin belum dimasak. Ya belum makan kami. Beras banyak itulah belum dibagi. Belum makan dari pagi, belum makan kami, Bu. Presiden berjanji segera memberikan bantuan. Presiden meminta agar seluruh bantuan untuk para korban tidak boleh terputus, sekalipun semua akses, terutama jalan darat, masih belum pulih. Presiden meminta para korban agar bersabar dan terus berdoa dalam menghadapi musibah ini. berdoa
tahun baru kita juga berpesta pora, kita berdoa berzikir untuk saudara kita yang di Aceh, ya, supaya tahu semua saudara kita menangis, ya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera akan mengirimkan 2.000 orang relawan guna membantu penanganan korban gempa dan tsunami di Nanggro Aceh, Darussalam. Hal ini diungkapkan pejabat sementara Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sebuah apel kepedulian dan deklarasi Komite Kemanusiaan untuk Aceh hari ini di Jakarta. Saat ini di Aceh sudah ada 800 orang relawan PKS yang tergabung dalam Pandu Keadilan, 26 orang diantaranya merupakan dokter. Sore ini PKS mengirimkan 100 relawannya. Untuk keperluan air bersih, PKS akan membuat sumur artesis di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. PKS menggugah kadernya dan juga ormas lain untuk bergabung dengan misi kemanusiaan ini karena situasi masih memerlukan banyak relawan. PKS juga sudah mengumpulkan sumbangan 4 miliar rupiah dan berkomitmen untuk menyumbangkan hingga 10 miliar rupiah. Tifatul mengajak semua pihak bekerja dulu dan menahan diri untuk tidak memberikan komentar-komentar. Dan himbauan kami kepada ormas yang lain adalah supaya kita bersatu padu untuk membantu. Kita jangan bertengkar dulu, jangan mengomentari orang-orang yang sudah bekerja dulu, karena memang ada sebagian yang mengomentari PKS, memanfaatkan momen dan sebagainya. Sejumlah pengungsi dalam kondisi luka dan sakit akibat gempa dan tsunami di Aceh yang tiba di Jakarta kemarin malam kini dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Seorang korban dengan luka cukup parah di kepala dan sekujur tubuh yakni Yusli Darislami, 52 tahun, kini dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan. Yusli selamat setelah terseret arus hingga sepanjang 1 km. Selain Yusli, seorang korban lainnya, Meli, 34 tahun, juga dibawa keluarganya ke Rumah Sakit MMC. Menurut Duty Manager Rumah Sakit MMC, Baun Setiawan mengatakan rumah sakit akan menanggung seluruh biaya perawatan korban Aceh. RSMMC telah menyiapkan 12 tempat tidur untuk korban gempa. Selain MMC, beberapa rumah sakit di Jakarta juga merawat para korban dari Aceh yang tiba kemarin malam di Jakarta. 4 balita dirawat di RSPAD Gatot Subroto dan Rumah Sakit Harapan Kita. Sementara beberapa pengungsi lainnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terakhir penanganan gempa dan tsunami di Aceh, kita temui rekan Andi Muhyiddin di Banda Aceh. Ya, Andi Muhyiddin, silakan dengan laporan Anda. Ya, kemarin saat saya mengunjungi Kota Melaboh, masih tampak sangat banyak mayat-mayat berada di sepanjang jalan Kota Melaboh, khususnya di Jalan Tukumar. Tim evakuasi memang kesulitan untuk segera mengevakuasi, mengangkat seluruh mayat-mayat di Kota Melaboh karena terbatasnya jumlah personil serta keterbatasan alat berat yang sangat diperlukan untuk mengangkat mayat-mayat yang masih banyak sekali berada di bawah reruntuhan rumah-rumah penduduk. Akibatnya saat ini ancaman bagi bagi warga Kota Melaboh adalah wabah kolera yang sangat mungkin terjadi. Karena itu kemarin Presiden SBY saat mengunjungi Melaboh berjanji akan segera melakukan penyemprotan di seluruh Kota Melaboh untuk menghindari atau menjangkitnya wabah kolera di Kota Melaboh. Saat ini dari data Korem 012 Tukumar, data jumlah korban tewas di Kota Melaboh dan sepanjang pantai barat NAD sekitar 7.200, sedangkan 7.900 lainnya dinyatakan hilang. Namun data ini tentu saja masih terus berubah karena masih sangat banyak korban-korban yang belum berhasil dievakuasi. Begitu juga sangat banyak titik-titik akibat gempa tsunami yang belum bisa dijangkau oleh TNI dan tim evakuasi. Demikian. Ya, terima kasih Andi Muhyiddin dari Nanggro Aceh, Darussalam. Ribuan pengungsi di Lanut TNI AU di Banda Aceh hingga saat ini masih terkatung-katung. Para korban yang selamat dari bencana gempa dan gelombang tsunami ini belum bisa dievakuasi karena keterbatasan transportasi angkutan udara. Jumlah pengungsi di Lanut TNI AU ini terus bertambah karena jumlah pengungsi yang bisa diangkut ke Medan masih terbatas dan diprioritaskan untuk para korban yang sakit.
Banyak pengungsi yang terpaksa bermalam selama 2 malam hingga 3 hari, maksudnya selama 2 hingga 3 hari untuk menunggu diangkut ke Medan dengan pesawat Hercules milik TNI AU dan beberapa pesawat komersial yang memberikan pelayanan penerbangan secara cuma-cuma. Para korban selamat sangat berharap dapat segera diungsikan ke kota Medan atau kota lain untuk menghindari berbagai penyakit pasca bencana yang kini mengancam para pengungsi. Buletin siang akan segera kembali dengan setelah pesan-pesan berikut ini. Kami mengajak Anda kembali melihat saat-saat datangnya tsunami dan bagaimana kepanikan warga di Banda Aceh. Gambar ini direkam koresponden Global TV Hotli. Tenggelam nggak ini ya? Ombak besar kali laut ombaknya. Dari Gunung Aceh, Iya. tiba-tiba meluap. Tuh mobil terbawa tuh. Wah, mobil kita terbawa nih. Tiba-tiba meluap, Bang. Karena ombak itu. Kita nih kalau kita ke situ. Bisa kali Orli. Iya ya. Oke, waspada gua cetamnya. Ganti total meter. Kena ju. Pak. Pak, kena ju, Pak. Kena ju. Terus TV semalam, dia bilang biasa habis gempa. Otli, ada orang dari Otli. Hah? Itu tadi ada orang gempa. Apa? Ini kan.
Kemana? Ya. Syukurlah jangan sampai ini. Pak, pegang aja, Pak, pegang aja dari ini. Baik, Mas, sana, kita tarik terus. Tapi agak lemas ya. Jangan ketat. Bantuin. Satu. Tiga. Satu. Kawan. Kali dong, ada Bang. Kakinya Bang, bikin Bang. Naik Bang, abang naik Bang. Hati-hati Bang. Hati-hati Bang. Nah. Hati-hati Bang. Bang, belakang patah tuh Bang. Nah. Nangis dia terlalu air. Langsung tarik terus Bapak. Kasih terus. Oke, nah, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Situasi kota Poso, Sulawesi Tengah pagi ini tetap aman. Meski Sabtu malam sekitar pukul 22.30, sebuah bom rakitan meledak di Jalan Pulau Rote. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan bom ini. Bom meledak di depan kompleks perumahan pemerintahan Kabupaten Poso. Ledakan bom ini sempat membuat warga panik. Kapolres Poso AKBP Abdi Dharma mengatakan hingga kini belum diketahui pelaku dan motif peledakan. Peledakan diduga merupakan teror sekelompok orang yang tidak menginginkan Poso aman. Sekitar 4 satuan setingkat batalion saat ini disiagakan di sekitar lokasi ledakan. Aparat keamanan juga masih mengejar para pelaku peledakan. Hingga pagi ini tersangka kasus penembakan di Cafe Fleet Hotel Hilton Jakarta masih diperiksa tim penyidik di ruang Jatanras Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian memastikan tersangka adalah Adi Guna Sutowo, pengusaha nasional sekaligus adik pemilik Hotel Hilton. Kasus ini telah dilimpahkan dari Polres Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya tadi malam. Pelaku juga sudah didampingi pengacaranya sejak tadi malam. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pihak Polda Metro Jaya seputar kasus ini. Peristiwa penembakan terjadi Sabtu dini hari seusai pesta pergantian tahun di Cafe Fleet Hotel Hilton. Rudi, karyawan kafe, tewas ditembak setelah gagal memproses pembayaran kartu kredit milik teman wanita pelaku penembakan. Buletin siang akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bantuan pemirsa RCTI untuk korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara kemarin kembali dikirimkan ke lokasi bencana. 5 kontainer bantuan dikirimkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Boeing 727. Sebagian besar bantuan yang diberikan adalah pakaian, makanan siap santap seperti biskuit dan mie instan, minuman, obat-obatan, serta alat suntik. Pemirsa RCTI juga memberikan bantuan alat penerangan dan sejumlah peralatan menggali berupa skop. Hingga saat ini RCTI Peduli masih menerima bantuan pemirsa. Namun karena kendala transportasi akhir-akhir ini, bantuan diharapkan diberikan dalam bentuk uang.
Sebelum berpisah, kembali kami ajak Anda untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh melalui RCTI Peduli di Bank BCA nomor rekening 128.307.000. Dan pemirsa, usai sudah buletin siang hari ini, selamat menikmati hari libur Anda dan sampai jumpa.